Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifagani Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek web sederhana yang telah saya buat sebagai implementasi dari materi perancangan dan pengembangan website. Website yang saya kembangkan berjudul website TK Darul Ihsan. Website ini dibuat sebagai media informasi sekaligus media promosi bagi sebuah taman kanak-kanak. Dengan adanya website ini, masyarakat khususnya pada orang tua dapat memperoleh informasi mengenai sekolah secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke lokasi sekolah. Tujuan pembuatan website ini yang pertama yaitu menyediakan informasi lengkap mengenai sekolah. Yang kedua, memudahkan orang tua memperoleh informasi tanpa harus datang ke sekolah. Yang ketiga, menjadi media promosi sekolah kepada masyarakat. Nah, teknologi yang digunakan yaitu HTML sebagai struktur utama website, CSS sebagai pengatur tampilan agar lebih menarik, JavaScript untuk memberikan interaksi pada website. Seluruh pengerjaan dilakukan menggunakan Visual Studio Code. Nah, website ini merupakan website statis sehingga belum menggunakan database maupun bahasa pemrograman back-end. Nah, berikut adalah tampilan dari websitenya. Yang pertama ada halaman home. Nah, pada bagian paling atas terdapat header yang berisi logo sekolah serta navigator bar. Navigator bar ini berfungsi untuk memudahkan pengguna berpindah ke setiap bagian website seperti home, profile, akademik, ekstrakurikuler, prestasi, galeri, kontak, dan PBDB sekarang. Saya menggunakan navigator bar karena merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah website agar pengguna tidak kesulitan mencari informasi. Di bawah header terdapat hero section. Hero section merupakan bagian pertama yang langsung dilihat oleh pengunjung ketika membuka website. Selain itu, terdapat judul website, slogan sekolah, serta tombol yang dapat digunakan pengguna untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Lalu ada profile. Nah, pada bagian ini dijelaskan profil singkat sekolah. Isinya ada sejarah singkat sekolah, terus di bawahnya ada nama kepala sekolah, ada visi misi, lalu juga ini merupakan bagian yang bertujuan agar orang tua dapat memahami identitas sekolah sebelum memutuskan dan menilai apakah sekolah ini cukup baik untuk anaknya dan memutuskan untuk mendaftarkan anaknya di sekolah ini. Lalu ada akademik. Nah, pada bagian ini ada beberapa program pembelajaran, yaitu belajar membaca, belajar menulis, menghitung, terus pendidikan karakter, pendidikan agama, seni dan kreativitas, serta kegiatan outdoor. Nah, setiap program ditampilkan menggunakan card sehingga tampilannya lebih rapih dan mudah dipahami. Dengan adanya informasi ini, orang tua dapat mengetahui aktivitas belajar yang akan diterima oleh anaknya. Selanjutnya ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan sampingan yang rutin
dilakukan oleh sekolah TK Darul Ihsan. Lalu ada prestasi. Nah, ini merupakan prestasi-prestasi yang diraih oleh TK Darul Ihsan selama masa operasi mereka. Lalu ada galeri kegiatan. Nah, pada bagian ini saya menampilkan beberapa dokumentasi kegiatan siswa. Misalnya ada kegiatan belajar di dalam kelas, lalu ada kegiatan pentas seni, ada wisata edukasi, dan juga kegiatan outbound. Lalu juga ada kegiatan olahraga yang dilakukan setiap minggu. Lalu juga ada menggunakan kostum di hari besar nasional. Lalu galeri ini berfungsi memberikan gambaran suasana belajar di sekolah sehingga orang tua dapat melihat lingkungan sekolah secara visual. Lalu ada kontak. Selanjutnya yaitu halaman kontak. Nah, bagian ini berisi informasi seperti alamat, nomor telepon, email, jam operasional, serta lokasi sekolah apabila tersedia di Google Maps. Nah, ini sudah ada Google Maps-nya. Lalu informasi kontak sangat penting agar calon orang tua dapat menghubungi pihak sekolah apabila ingin bertanya lebih lanjut. Lalu selanjutnya di bawahnya ada footer yang berisi informasi tambahan seperti copyright, nama sekolah, dan informasi singkat lainnya. Nah, footer ini dibuat agar website terlihat lebih lengkap dan profesional. Lalu di sini ada navbar tambahan, yaitu navbar penerimaan peserta didik baru. Nah, pada bagian ini saya buat menggunakan card agar para orang tua lebih memahami, lebih mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan. Begitu. Selanjutnya ada penjelasan di HTML. Nah, HTML merupakan dasar dari seluruh halaman website. Kenapa saya memilih HTML? Karena lebih mudah. Lalu di bagian tag HTML sebagai pembungkus seluruh isi website, dan di dalamnya terdapat dua bagian utama, yaitu head dan juga body. Nah, pada head itu ada judul website, ada meta charset, viewport, serta file CSS yang digunakan. Sedangkan pada bagian body berisi seluruh tampilan website yang dapat dilihat oleh pengguna. Saya juga menggunakan elemen semantik seperti header, navbar, terus ada section, main, dan footer. Nah, ini adalah tampilan dari HTML-nya. Cukup banyak. Nah, penggunaan elemen semantik membuat struktur website menjadi lebih rapih, mudah dipahami, dan membantu mesin pencari mengenali isi halaman. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan CSS.
CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan website. Nah, saya menggunakan CSS untuk mengatur warna, lalu ukuran huruf, jenis font, margin, padding, lalu ukuran gambar, tombol, serta layout halaman. Selain itu, saya memberikan efek hover pada tombol maupun menu navigasi sehingga website terlihat lebih interaktif. Nah, pemilihan warna pada website ini didominasi oleh warna-warna cerah ya, yang identik dengan dunia anak-anak sehingga memberikan kesan ramah yang menyenangkan. Nah, kenapa memilih warna pink dan biru itu melambangkan laki-laki dan perempuan. Lalu saya akan menjelaskan JavaScript. Nah, ini adalah tampilan code dari JavaScript. JavaScript digunakan untuk memberikan interaksi pada website. Sebagai contoh, JavaScript digunakan untuk membuka dan menutup menu navigasi pada tampilan mobile sehingga website tetap nyaman digunakan pada layar yang lebih kecil. Nah, apabila terdapat tombol interaktif atau animasi sederhana, seluruh fungsi tersebut juga dijalankan menggunakan JavaScript. Nah, dengan adanya JavaScript, website tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, ini adalah tampilan websitenya jika menggunakan device yang berbeda ya. Contohnya menggunakan HP atau tab. Nah, ini adalah contoh tampilan HP. Nah, di tampilan HP navbarnya itu diganti menjadi seperti ini. Jadi drop down. Lalu kelebihan website yang saya buat memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, tampilannya sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian, informasi tersusun secara sistematis sehingga pengunjung dapat menemukan informasi yang lebih cepat. Ketiga, desain menggunakan warna yang sesuai dengan tema taman kanak-kanak sehingga terlihat lebih ceria. Keempat, website mudah dikembangkan lagi menjadi website yang lebih kompleks di masa mendatang. Nah, kekurangan websitenya itu karena masih merupakan website statis, maka belum terdapat sistem loginnya. Jadi website ini juga belum memiliki database sehingga seluruh informasi masih ditulis secara manual pada file HTML. Nah, kedepannya website ini dapat dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL sehingga admin sekolah dapat mengelola data secara langsung. Selain itu juga dapat ditambahkan fitur pendaftaran siswa secara online. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.